Hai guys, hai semuanya, dimanapun kalian berada, Indonesia, Malaysia, Timur Leste, dan lain sebagainya, yang tidak bisa Mimin sebutkan satu persatu. Selamat datang di channel Media Film, channel yang akan menarasikan sebuah film dan disajikan dalam bentuk alur cerita. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga selalu sehat ya. Oke guys, kali ini kita akan meneruskan film God of Desolation. Di part sebelumnya, Xiaopa telah berhasil mewarisi beberapa kemampuan hebat sampai-sampai dia bisa mengalahkan Yutian dalam pertarungan dan berhasil menembus ranah 3 pelangi darah agar Xiaopa bisa mencari keberadaan ayahnya. Bagaimana kisahnya? Sebelum ke videonya, alangkah baiknya untuk mengklik tombol subscribe terlebih dahulu ya, agar channel ini semakin berkembang dan kalian dapat menerima notifikasi video terbaru dari channel ini. Terima kasih yang sudah subscribe, langsung saja ke alur filmnya. Sementara itu di kota Niaoshi di bawah Gunung Husen, di sana sedang terjadi penyerangan oleh ras monster darah kepada penduduk sekitar. Sampai akhirnya di antara mereka akan ada yang menjadi korban. Namun diserang kepanikan itu, teman-teman dari Xiaopa datang. Dia adalah Xiaolong dan Xiaohu yang membunuh ras darah itu. Setelah membunuhnya, datanglah Jidaming yang bergabung dengan grup Wutian, sehingga terjadilah pertikaian di antara mereka yang membuat Wutian menyerang Xiaolong dan Xiaohu, hingga akhirnya datanglah Xiaodoya yang melerai keadaan. Keberadaan Xiaodoya di sana memberikan informasi tentang kediaman dari ras Bloody Apple yang dia temui di ujung kota Niaoshi, agar mereka bisa membunuh semua ras darah itu. Sontak saja mereka berangkat ke sana untuk mencarinya. 刚刚我跟着那些逃跑的续血族胜利而去，我们现在赶过去。师妹说的对。 Shin pun berpindah ke dalam hutan. Di sana rombongan Xiaopa sedang mencari jalan keluar dari gerbang berburu kuno. Namun di tengah perjalanan mereka mendengar seseorang yang minta tolong. Dengan cepat Changsen menghampirinya dengan harapan agar dia mendapatkan inti roh binatang sebagai tanda terima kasih. 我救了他们，难道他们不会？最喜欢尝试，我们要过去吗？不着急。 Namun harapan itu hanyalah pikiran saja, karena faktanya mereka sedang dijebak oleh orang-orang yang berasal dari desa Sima. Mereka menggunakan racun udara untuk melumpuhkan musuhnya agar mereka dapat merampok Changsen dan Zhexiang. Saat mereka akan merampoknya, datanglah Xiaopa yang menggertaknya dan membuat mereka ketakutan. Setelah pengaruh racun itu hilang, Changsen pun memukuli mereka. 人的时候，怎么没想放过别人？ Singkat cerita, para peserta berhasil sampai di tempat panitia yang menyelenggarakan kompetisi. Satu persatu dari mereka menyerahkan inti binatang yang mereka punya sebagai penilaian, dan Xiaopa memperoleh inti binatang terbanyak. 锥头39枚兽核，赵琴没有兽核。 雨天46枚兽核，姬小发，我倒要看看。本来是46枚，现在 Setelah penilaian itu, mereka pun pulang ke desa Lonto dan disambut dengan meriah oleh penduduk di sana. Tak berselang lama dari itu, datanglah kakek Hu yang memberikan beberapa hadiah untuk Xiaopa karena dirinya telah berhasil memenangkan kompetisi pemimpin muda. 哪里？小发，奖品
一本下品一件下品玄级内甲，以及一个乾坤袋。 Malam pun tiba. Di kediaman Kakehu, Xiaopa meminta dirinya agar diizinkan untuk mencari keberadaan sang ayah yang telah pergi 2 tahun lamanya untuk mencari bunga roh kehidupan. Namun Kakehu meminta Xiaopa untuk menyelesaikan satu tantangan lagi, yaitu mengalahkan Kakehu. Dengan mudah Xiaopa dapat mengalahkannya sehingga Xiaopa pun diberikan peta untuk menuju tempat ayahnya itu. 胡爷还老当益壮呢。 我是不希望你去冒险，我知道拦不住你。你父亲可能去了那些地方。 Keesokan harinya saat akan melakukan perjalanan, Xiaopa terlebih dahulu menemui teman-temannya untuk memberikan mutiara hijau yang akan membantu kenaikan kultivasi mereka. Setelah memberikan itu, Xiaopa pun meneruskan perjalanannya untuk mencari keberadaan sang ayah. 若水姐姐这么漂亮，你带着她会更漂亮。不过你千万要小心，别被人看到。是时候出发寻找父亲了。 1 minggu pun berlalu, namun Xiaopa belum menemukan sang ayah karena keberadaannya yang entah di mana. Merasa Xiaopa sudah sembuh sehingga Xiaobao pun memanggil Raja Binatang untuk menyerang Xiaopa, yang membuat Xiaopa ketakutan dan lari untuk berlindung. 不如就送他一头飞钱，免得这样天天。小白，你到哪去？什么时候也敢跨进本王的地盘了？还给人这般可怕的压迫！是我不打扰您了，这就走，这就走。 Tak berselang lama dari itu datanglah Xiaobao yang kembali ke tubuh aslinya, yaitu seorang putri binatang cantik dengan kekuatan yang hebat. Sehingga pertarungan pun terjadi yang membuat Gagak Darah itu kalah dan menuruti perkataan dari Xiaobao untuk jadi tunggangannya mereka. 拿下你做本王的侍女！ 来吧，将你的压箱本事都释放出来，能耐！ Saat Xiaopa melarikan diri, Gagak itu pun menarik paksa Xiaopa agar naik ke punggung hewan itu dan meneruskan perjalanannya melewati jalur udara ke dinasti Shang untuk mencari keberadaan sang ayah. Sementara itu, keadaan dinasti Shang porak-poranda akibat serangan dari ras Bloody Apple. Pertumpahan darah banyak terjadi di sana. Melihat anak buahnya kalah, Kaisar Iblis pun datang untuk membunuh mereka. Di detik-detik serangannya, tiba-tiba datanglah Jijan, sang ayah dari Ji Xiaopa, yang mengagalkan serangan iblis itu. Ternyata tujuan dari Jijan ini untuk mencari bunga roda kehidupan yang ada di dinasti Shang. Setelah melihat kemampuannya, sang iblis merasakan jika Jijan memiliki titisan dari ras darah miliknya. Sehingga iblis itu menginginkan Jijan menggantikan posisinya sebagai kaisar ras darah. Sampai akhirnya kaisar iblis itu pun mengendalikan pikirannya. 我是我族的血石而已。你想要的命轮花，休想！那我就成全你。杀！ Sementara itu, Xiaopa berhasil mendarat di dinasti Shang. Betapa bahagianya dia saat melihat sang ayah. Namun sayangnya Jijan telah dikendalikan oleh kaisar iblis itu, yang membuat Jijan menyerang Xiaopa dengan senjatanya. Dia! Setelah menusuk Xiaopa, Jijan pun pergi menemui Kaisar Iblis untuk meminta bunga roda kehidupan. Melihat ayahnya lari, Xiaopa pun pergi mengejarnya dengan burung tunggangannya itu. 保护他一段时间，少不得你好处。我和你没完！
Di malam harinya, Jijan pun berhasil sampai di tempat Kaisar Iblis itu dan meminta bunga roda kehidupan padanya. Tak berselang lama, tibalah Xiaopa yang menyusul sang ayah sehingga pertarungan pun terjadi. 恶心的东西果然又出现了。两尊兽王爷。 Karena masih ada di dalam pengaruhnya membuat Jijan tersadar apa yang dia lakukan, sehingga dia pun menyerang Xiaopa dengan sangat brutal. Merasa musuhnya kuat sehingga membuat mereka mundur terlebih dahulu untuk mengatur rencana agar bisa mengalahkan Kaisar Iblis dan mencabut pengaruh iblis itu dalam tubuh Jijan sang ayah dari Ji Xiaopa.